Strategi merancang perencanaan pembelajaran dan asesmen intrakurikuler dan asesmen yang efektif yaitu yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran atau CP untuk menyusun tujuan pembelajaran atau TP dan alur tujuan pembelajaran yaitu ATP. Dalam menganalisis capaian pembelajaran, kita perlu tahu apa itu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Maka, dalam merancang perencanaan pembelajaran sebagai pendidik terlebih dahulu, menganalisis capaian pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran yang akan diajar. Selanjutnya, setelah capaian pembelajaran selesai dianalisis, baru bisa menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Ada 7 langkah yang menjadi prosedur dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, yaitu 1. Melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang kedua, identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi sebelumnya. 3. Melakukan analisis setiap elemen atau sub-elemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan CP pada fase tersebut. Yang keempat, setelah TP dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Yang kelima, tentukan materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Yang keenam, berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran, tentukan jam pelajaran yang diperlukan. Itulah hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis CP dan menyusun tujuan pembelajaran. Strategi yang kedua yaitu perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Langkah selanjutnya yaitu melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik biasanya dilakukan pada awal pembelajaran. Asesmen diagnostik dilakukan untuk mencari tahu secara spesifik kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik. Strategi yang ketiga yaitu mengembangkan modul ajar. Setelah menganalisis CP, TP, dan ATP, barulah modul ajar bisa dikembangkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Tujuan pengembangan modul ajar yaitu untuk mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik melaksanakan pembelajaran. Lalu strategi yang keempat yaitu penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Pembelajaran paradigma baru berpusat pada peserta didik, karena pembelajaran ini disesuaikan dengan tahap pencapaian dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, strategi yang kelima yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Jenis asesmen sesuai fungsinya mencakup asesmen sebagai proses pembelajaran, yaitu asesmen as learning. Yang kedua, asesmen untuk proses pembelajaran, assessment for learning. Dan yang ketiga, asesmen pada akhir proses pembelajaran yaitu assessment of learning. Kemudian, strategi yang keenam yaitu pelaporan hasil belajar. Dalam hal ini, laporan hasil belajar merupakan hasil dari analisis pendidik terhadap perkembangan belajar peserta didik. Laporan hasil belajar biasanya diberikan di akhir semester dan akhir tahun ajaran. Berikutnya, strategi yang terakhir yaitu evaluasi, pembelajaran, dan asesmen. Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menggali informasi tentang kemampuan peserta didik di dalam menguasai sesuatu
atau pelajaran yang telah dipelajarinya. Artinya, evaluasi dilakukan setelah pembelajaran berlangsung. Asesmen adalah proses yang sistematis dalam mengumpulkan data peserta didik. Penerapan asesmen dalam proses pembelajaran yang pertama adalah asesmen formatif. Asesmen formatif yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Salah satu contoh penerapan asesmen formatif adalah asesmen diri yaitu self-assessment dan asesmen antar teman yaitu peer assessment. Asesmen ini berfungsi sebagai bahan refleksi diri, yaitu nantinya dapat digunakan oleh pendidik sebagai data atau informasi untuk mengkonfirmasi capaian hasil belajar peserta didik. Penerapan asesmen formatif pada proses pembelajaran mempunyai karakteristik yaitu: yang pertama, terintegrasi dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi suatu kesatuan. Demikian pula perencanaan asesmen dibuat menyatu dengan perencanaan pembelajaran. Yang kedua, melibatkan peserta didik dalam pelaksanaannya, misalnya melalui penilaian diri, penilaian antar teman, dan refleksi metakognitif terhadap proses belajarnya. Dan yang ketiga, memperhatikan kemajuan penguasaan dalam berbagai ranah, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta motivasi belajar, sikap terhadap pembelajaran, gaya belajar, dan yang terakhir, kerjasama dalam proses pembelajaran. Sehingga dibutuhkan metode atau strategi pembelajaran dan teknik atau instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif yaitu asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Pendidik dituntut untuk memberikan porsi paling banyak pada asesmen sumatif, atau biasa dikenal dengan ujian atau tes akhir. Pada proses penerapan asesmen sumatif memiliki karakteristik yaitu: yang pertama, dilakukan setelah pembelajaran berakhir, misalnya satu lingkup materi, akhir semester, atau akhir tahun ajaran. Yang kedua, pelaksanaannya bersifat formal, sehingga membutuhkan perancangan instrumen yang tepat sesuai dengan capaian kompetensi yang diharapkan dan proses pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip asesmen. Dan yang ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada orang tua dan peserta didik, pemantauan kepada pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang keempat, digunakan pendidik atau sekolah untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Berdasarkan pengalaman saya, contoh praktik baik asesmen formatif S dan for learning dan sumatif of learning. Yang pertama, contoh pelaksanaan asesmen formatif. Ada banyak teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi, data mengenai kemajuan penguasaan kompetensi peserta didik yang dapat dipakai dalam asesmen formatif. Contohnya, guru dapat bertanya secara langsung kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuannya. Jawaban peserta didik terhadap pertanyaan pendidik dapat memberikan gambaran yang baik tentang kemajuan penguasaan kompetensi mereka. Contoh yang kedua, dapat berupa diskusi. Diskusi di kelas bisa memberikan banyak informasi mengenai penguasaan peserta didik terhadap konsep-konsep yang dipelajari. Selanjutnya, contoh-contoh pelaksanaan asesmen sumatif. Asesmen sumatif dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir, misalnya pada akhir satu lingkup materi, dapat terdiri atas satu atau lebih tujuan pembelajaran, pada akhir semester dan pada akhir fase. Hal ini yang perlu ditekankan. Untuk asesmen sumatif, pendidik dapat menggunakan teknik dan instrumen yang beragam, tidak hanya berupa tes, namun dapat menggunakan observasi dan performa, seperti praktik, menghasilkan produk, melakukan proyek, dan membuat portofolio.